Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan terakhir. Hari ini pertemuan terakhir ya, atau besok sepertinya mungkin ada pertemuan satu lagi dengan Pak Fauzul, tapi mungkin dengan saya hari ini pertemuan terakhir ya. Seperti yang saya bilang kemarin, pertemuan minggu kemarin, bahwasanya saya akan menjelaskan tentang surat keterangan ahli waris, gitu ya. Karena ini penting banget mengurus surat keterangan ahli waris ini, mengurus atau akta keterangan hak waris, yang mana mungkin hukumnya ini masih banyak juga yang belum tahu prosedurnya, bagaimana cara membuatnya dan lain-lain sebagainya. Di sini akan kita jelaskan juga sebelum kita masuk ke uh, studi putusan ya, studi kasus atau studi putusan gitu. Oke, yang pertama saya akan jelaskan dulu tentang surat keterangan ahli waris atau akta keterangan hak mewarisi. Apa beda Bu atau sama gitu ya? Ini tentu beda. Surat keterangan ahli waris dengan akta keterangan hak mewarisi itu beda. Nah, di sini saya harap teman-teman bisa bisa difahami gitu ya. Karena misalnya nauzubillah misalnya atau ada pewaris kita yang meninggal gitu. Nah, kita sebagai ahli waris itu kan harus ngurus-ngurus surat keterangan ahli waris dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita tidak mengurus, maka kita tidak bisa untuk menggunakan harta warisan tersebut, tidak bisa balik nama, menjual dan lain sebagainya. Pasti semua orang akan mengurus surat keterangan ahli waris ini atau surat keterangan hak waris. Jadi saya rasa ini sangat penting untuk difahami gitu ya, bagaimana cara membuat surat keterangan ahli waris atau akta keterangan hak mewarisi. Oke, kita langsung masuk. Nah, nih, perbedaan surat keterangan ahli waris dengan akta keterangan hak mewarisi. Ya, saya singkat di sini karena terlalu panjang. Ya. Nah, surat keterangan ahli waris adalah surat keterangan waris khusus bagi warga negara Indonesia, penduduk asli pribumi. Surat keterangan ahli waris tersebut dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Nah, jadi surat keterangan ahli waris ini surat khusus bagi warga pribumi. Kita nih pribumi gitu kan, ada penggolongan nanti saya jelaskan di slide selanjutnya gitu ya. Khusus bagi pribumi atau warga asli Indonesia, penduduk asli Indonesia. Nah, itu kalau mau buat surat keterangan ahli waris itu bisa cukup datang ke RT RW minta surat pengantar gitu ya. Kemudian dapat tanda tangan surat RT RW, datang ke kepala desa, kemudian dikuatkan lagi oleh camat gitu. Dan itu dibuatnya di tempat tinggalnya pewaris gitu ya, di domisilinya pewaris. Gitu dibuatnya di situ. Kemudian akta keterangan hak mewarisi. Nah, akta ya, kalau akta itu pasti dibuatnya di notaris. Gitu ya. Nah, ini keterangan hak mewarisi yang dibuat oleh notaris. Nah, ini khusus bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Gitu ya. Yang bagi yang keturunan Tionghoa itu buatnya hanya bisa di notaris. Nah, dalam praktek pembuatan surat keterangan ahli waris dan akta keterangan hak mewarisi dilakukan oleh pejabat yang berbeda yang didasarkan pada golongan penduduk. Ada 3 pedoman tentang pembuatan surat keterangan ahli waris bagi golongan bumi putra yang termuat di dalam pasal 11 tentang pendaftaran tanah. Nah, bahwasanya
penduduk Hindia Belanda itu menjadi 3 golongan. Nanti ini karena kita jajahan Belanda ya, jadi hukum ini masih pakai hukum Belanda. Yang pertama golongan antara lain golongan Eropa, golongan Bumi Putra, dan golongan Timur Asing. Nah, jadi sebenarnya itu setelah Indonesia merdeka itu, kita itu tidak ada lagi penggolongan-penggolongan penduduk seperti ini, gitu ya. Tidak ada lagi golongan Eropa, Bumi Putra, Timur Asing, tidak ada. Semua yang ber-KTP, itu warga Indonesia gitu ya. Dia domisili di Indonesia, semua warga negara Indonesia selama bisa dibuktikan dengan surat-surat yang menunjukkan bahwa memang dia adalah warga negara Indonesia gitu. Nah, tapi khusus tentang khusus tentang undang-undang surat keterangan ahli waris, tentang pertanahan gitu ya, masih ada beberapa yang belum dirubah undang-undangnya. Jadi selama undang-undang itu belum diubah, kita masih menggunakan hukum yang ada. Dan hukum yang digunakan dari masa Belanda gitu ya, masa Hindia Belanda, karena kita jajahannya Belanda. Hukum yang kita pakai, hukum pidana, hukum perdata, itu juga merupakan hukum warisan Belanda, dan tentang surat keterangan ahli waris ini masih belum diperbarui, maka kita masih menggunakan hukum yang lama untuk mengisi kekosongan yang ada gitu ya, daripada tidak ada hukumnya, jadi kita masih menggunakan hukum yang lama, belum diperbarui gitu. Nah, makanya di sini masih digolongkan pada 3 golongan. Yang turunan ada golongan Eropa, golongan Bumi Putra, dan golongan Timur Asing. Nah, yang pertama yang dibuat akta keterangan hak mewarisi itu dibuatnya di notaris, itu khusus bagi golongan Eropa dan Tionghoa. Nah, sebenarnya Tionghoa ini kalau berdasarkan pembagian penduduk pada masa zaman penjajahan Belanda, kelompok Tionghoa ini sebenarnya masuknya itu golongan Timur Asing, gitu ya. Tapi dalam undang-undang itu kelompok Tionghoa, golongan Tionghoa sama golongan Eropa ini, nah itu mereka pakainya bikin surat keterangan ahli warisnya harusnya di notaris, itu dengan akta keterangan hak mewarisi gitu. Nah, golongan Eropa itu siapa aja? Golongan Eropa itu penduduk Belanda, keturunan dari Belanda, keturunan Jepang, semua yang keturunan Eropa itu termasuk golongan Eropa. Ya, kalau Tionghoa itu keturunan Cina. Oke, terus ada lagi satu pejabat yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris selain notaris, itu Balai Harta Peninggalan, BHP gitu ya. Nah, BHP ini di bawah Kemenkumham. Nah, yang membuat surat keterangan ahli waris di Balai Harta Peninggalan itu adalah golongan Timur Asing non-Tionghoa. Seperti saya bilang tadi ya, Tionghoa ini sebenarnya mereka itu masuk golongan Timur Asing gitu. Tapi Tionghoa ini bikinnya harus di notaris. Selain Tionghoa, golongan Timur Asing seperti keturunan Mesir, Pakistan, kayak gitu ya, golongan Timur Asing itu bikinnya di Balai Harta Peninggalan. Gitu. Terus bagi golongan WLI Bumi Putra dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas dengan disaksikan oleh lurah, kepala desa, dan dikuatkan oleh camat. Gitu ya. Nah, jadi khusus untuk Bumi Putra, warga negara Indonesia asli, bukan keturunan Tionghoa, bukan keturunan Timur Asing, bukan keturunan Eropa, itu buat surat keterangan ahli warisnya itu di di kelurahan dan dikuatkan dikuatkan oleh camat gitu. Dan ini Balai Harta Peninggalan ini suratnya itu bukan akta ya. Akta itu hanya yang dibuat oleh notaris. Nah, yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan juga yang dibuat oleh kepala desa dan lurah ini, dia bentuknya itu adalah surat keterangan ahli waris. Gitu ya. Surat keterangan ahli waris itu dikeluarkan oleh
Balai Harta Peninggalan, juga oleh surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kelurahan dan kecamatan. Itu yang akta itu hanya yang dibuat oleh notaris, yang untuk golongan Eropa dan Tionghoa. Nah, apa sih fungsinya? Fungsi dari surat keterangan ahli waris sama akta keterangan hak mewaris ini fungsinya yang pertama itu untuk membuktikan siapa saja yang berhak atas harta warisan dan berapa jumlah harta yang didapat, gitu ya. Jadi fungsinya itu biar kita tahu siapa aja yang berhak, ahli warisnya siapa aja, berapa jumlah peninggalannya gitu, berapa masing-masing itu dapat berapa gitu. Tuh. Terus untuk balik nama atas barang peninggalan dari pewaris. Nah, gitu ya, untuk membalik nama juga kalau kita mau jual tanah atau apa gitu. Itu untuk balik nama itu juga perlu surat keterangan ahli waris atau akta keterangan hak mewarisi. Untuk menggadaikan atau menjaminkan barang-barang harta peninggalan pewaris. Nah, gitu juga untuk menggadaikan, untuk menjaminkan barang gitu itu juga harus pakai ini. Terus untuk mengalihkan barang harta peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain. Misalnya menjual, menghibahkan, melepaskan hak, melakukan pengikatan jual beli. Dapat berfungsi sebagai alat bukti bagi ahli waris untuk dapat mengambil atau menarik uang dari pewaris yang ada pada suatu bank atau asuransi. Sekalipun setiap bank atau lembaga asuransi berbeda dalam menetapkan bentuk surat keterangan ahli waris yang bagaimana yang dapat diterimanya. Nah, itu dia. Jadi misalnya kayak mau ngambil, misalnya pewaris itu punya uang di bank, punya uang tabungan di bank banyak gitu kan. Nah, terus ahli waris ini mau mengambil uang tersebut, mau mencairkan uang tersebut gitu, tabungan tersebut. Nah, itu butuh surat keterangan ahli waris. Nah, tapi surat keterangan ahli waris ini macam-macam jenisnya. Nah, setiap lembaga, setiap lembaga asuransi, bank atau apapun itu, mereka tuh menetapkan bentuk-bentuk surat keterangan ahli waris itu berbeda-beda gitu loh. Bisa jadi misalnya di bank bank A gitu, dia nggak mau menerima surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh kelurahan atau kecamatan. Nah, misalnya dia maunya cuman surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan, bisa jadi. Bisa jadi juga lembaga asuransi itu juga maunya boleh gitu surat keterangan ahli waris dari kelurahan, kecamatan itu mereka boleh gitu diterima, ada juga seperti itu. Jadi setiap lembaga itu beda-beda gitu ya, menetapkan bentuk surat mana yang akan mereka terima. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau buat surat keterangan ahli waris, misalnya mau mencairkan dan asuransi gitu ya, asuransi pensiun orang tuanya misal, mau mencairkan dana tersebut, kita tanya dulu di lembaga tersebut menerima surat keterangan ahli warisnya bentuknya yang seperti apa, yang dari kelurahan terima atau enggak gitu misalnya, atau misalnya maunya yang dari pengadilan gitu, itu harus tanya dulu. Nah, ini dia macam-macam surat tanda bukti ahli waris. Itu ya. Ya, surat tanda bukti sebagai ahli waris ini dapat berupa satu wasiat dari pewaris. Ini wasiatnya ini bisa jadi wasiat yang punya kekuatan hukum. Wasiat yang dibuat di notaris gitu, atau wasiat yang didaftarkan gitu ya. Nah, atau putusan pengadilan itu tadi. Kalau selain bisa mengajukan gugatan, kita juga bisa mengajukan permohonan gitu kan, permohonan ahli waris. Nanti bentuknya adalah ketetapan gitu, ketetapan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Nah, itu juga merupakan surat tanda bukti ahli waris. Terus penetapan hakim atau ketua pengadilan gitu. Itu berdasarkan misalnya ini ini ya, ketetapan itu kan kalau misalnya kita mengajukan permohonan, kalau putusan itu kalau kita mengajukan gugatan gitu. Atau dari yang saya sebutkan tadi di atas, surat keterangan ahli waris khusus untuk
pribumi atau yang dibuat di notaris atau yang dibuat di balai harta peninggalan. Jadi ini macam-macam surat tanda bukti ahli waris gitu ya, ada 4 gitu. Nah, kalau misal bisa jadi wasiat, bisa jadi putusan pengadilan misalnya itu sudah berkekuatan, tapi harus sudah berkekuatan hukum tetap ya putusan pengadilannya ini. Misalnya ada sengketa pembagian ahli waris, terus sudah diselesaikan di pengadilan, sudah selesaikan di pengadilan, kemudian sudah berkekuatan hukum tetap, nah itu bisa dijadikan sebagai surat tanda bukti ahli waris. Atau juga penetapan hakim, misalnya kita mengajukan permohonan, sudah keluar bahwasanya kita ditetapkan sebagai ahli waris gitu. Nah, itu juga bisa jadi sebagai tanda bukti. Atau yang ini tadi yang saya jelaskan tadi, yang dibuat di kecamatan, kelurahan, atau dibuat di notaris, atau dibuat di balai harta peninggalan. Nah, jadi ini macam-macamnya. Setiap lembaga itu tidak berbeda-beda gitu ya. Surat tanda bukti ahli waris mana yang akan mereka terima, itu beda-beda gitu. Jadi bisa jadi lembaga A itu tidak menerima surat keterangan ahli waris yang dibuat di sini di kepala desa atau di notaris atau di balai harta peninggalan. Mereka maunya hanya yang dari pengadilan, atau bisa jadi lembaga tersebut mau menerima surat keterangan ini yang dikeluarkan oleh ini gitu ya. Jadi macam-macam. Oke, sampai di situ tentang surat tanda bukti ahli waris. Ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum saya masuk ke studi putusan. Bu, saya mau bertanya. Mbak Nurjana. Kan ada 5 orang anak, Bu. Itu kan mau ngurus surat keterangan ahli waris, tapi salah satunya itu nggak mau tanda tangan, Bu. Padahal tanda tangannya dia itu sangat dibutuhin gitu loh, Bu. Nah, karena dia itu pernah merasa sakit hati gitu loh, Bu, sama salah satu keluarganya, jadinya nggak mau tanda tangan. Nah, kalau seperti itu suratnya itu gimana, Bu? Nah, itu dia. Jadi, perlu diperhatikan oleh semua ya. Kekuatan hukum dari macam-macam tanda bukti ahli waris ini berbeda-beda. Tentu yang surat yang dibuat di bawah tangan ini, surat tangan ahli waris yang dibuat di bawah tangan ini, itu kekuatan hukumnya itu lebih rendah gitu ya dibandingkan akta notaris atau putusan pengadilan atau wasiat yang dibuat di notaris. Itu kekuatan hukumnya berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin surat surat keterangan ahli waris di kelurahan, sedangkan salah satu tidak mau menandatangani, itu tidak bisa. Jadi harus mengajukan gugatan ke pengadilan gitu. Harus mengajukan ke pengadilan atau harus mengajukan kalau tergantung itu kan berarti sengketa gitu ya. Dia tidak mau membuat. Nah, ya udah langsung aja ke pengadilan gitu kan. Itu bentuknya gugatan ya, karena salah satu pihak itu tidak mau tidak mau ikut menandatangani gitu di situ. Sedang itu kan berarti kan menyulitkan untuk ahli waris yang lain, karena ahli waris yang lain butuh gitu dengan surat ahli waris tersebut. Sedangkan dia tidak mau. Nah, itu bisa kita mengajukan gugatan ke pengadilan gitu. Jadi nanti dipaksa oleh pengadilan bahwasanya dia harus mau menandatangani surat keterangan ahli waris harus mau menyetujui pembagian harta warisan tersebut gitu. Jadi penetapan pun tidak bisa karena dia tidak mau gitu kan untuk harta tersebut dibuat surat-suratnya. Gitu Mbak Nurjana. Ya, Bu, terima kasih. Nah, ya. Ya kemarin juga sudah banyak beberapa dari teman-teman yang ngechat ke saya. Sebentar. Oke, dari beberapa teman-teman yang chat ke saya perkara bertanya masalah problem tentang pembagian harta warisan gitu ya.
Mungkin yang belum sempat saya jawab di sini karena waktunya terbatas, nanti bisa bertanya di lain kesempatan gitu. Mau chat juga bisa, nggak apa-apa. Gitu. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Bu. Muhammad Faisal Hamdi, ya. Iya, Bu. Bu, apakah warga negara asing itu nggak bisa menerima warisan tanah, Bu? Warga negara asing, kenapa? Apakah tidak bisa menerima warisan tanah? Oh gitu ya. Sebentar, oke. Muhammad Nur Faisal. Sebentar, saya tulis dulu. Oke. Warga negara asing tentu bisa ya mendapatkan warisan tanah. Tidak ada ya yang menghalangi dia untuk selama dia sebagai ahli waris yang sah. Tapi dia tinggalnya di luar negeri misalnya kan. Nah, itu tidak apa-apa, dia bisa mendapatkan harta warisan gitu. Karena kan misalnya kalau dia warga negara asing pasti orang tuanya pun warga negara asing gitu kan. Kalau dia sebagai ahli waris gitu. Tapi kalau misalnya dia tinggal di luar negeri, itu dia tetap bisa mendapatkan harta warisan tanah. Gitu. Kalau misalnya dia warga negara asing, ya pembagian harta warisannya tidak bisa pakai hukum Indonesia, tapi hukum warga negaranya dia sendiri. Gitu. Gimana? Kalau setahu saya kan warga negara asing itu nggak bisa beli tanah, Bu. Ya betul kalau itu. Kalau Tanah tidak itu. bisa beli tanah betul, karena dia kan yang yang bisa membeli tanah itu hanya boleh dibeli oleh warga negara Indonesia gitu kan? Iya. Terus? Nah, berarti kan apa nggak seharusnya warga negara asing itu nggak bisa menerima warisan, Bu? Nah, kalau misalnya mungkin dia sudah pindah kewarganegaraan gitu mungkin, Mas. Berarti harus pindah dulu ke WNI. Iya, kalau dia pindah ke kewarganegaraan mungkin itu dia bisa disebut warga negara asing gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya orang Indonesia, sama-sama orang Indonesia, pakainya hukum Indonesia, nggak mungkin kan ahli warisnya warga negara asing. Gitu. Kalau Kan dia bisa aja anaknya pindah, Bu. Nah, itu dia makanya saya bilang berarti mungkin itu dia pindah kewarganegaraan. Gitu kan? Iya. Maksudnya pindah kewarganegaraan gitu. Bukan. Seumpama gini contohnya. Misal gimana? Ada bapak ibu kan nikah sama bule. Terus anaknya itu nggak WNI, jadi ikutnya sama ke bule gitu, jadinya WNA. Terus? Nah, anaknya itu kan berarti kan dia punya dua kewarganegaraan kan? Jadi kalau warga negara asing itu tidak bisa punya hak milik. Betul. Iya. Tidak bisa ya. Warga negara asing itu tidak bisa mempunyai hak milik atas tanah. Mungkin dia bisa dapat waris, tapi mungkin berupa uang atau warisannya itu dibagikannya itu dengan hukum adat, tidak pakai hukum kayak hukum di pengadilan negeri gitu. Kalau kepemilikan tanah itu dia tidak bisa. Warga negara asing itu tidak bisa mempunyai kepemilikan hak milik atas tanah. Itu mungkin bisa berupa uang, bisa konversi menjadi uang, itu kan bisa. Tapi yang jelas kalau warga negara asing itu kalau misalnya tanah itu tidak bisa. Gitu, Mas. Jadi kalau misalnya kita mewariskan tanah ke anak kita yang sudah pindah kewarganegaraan
gitu, atau mempunyai kewarganegaraan lain, sudah mempunyai kewarganegaraan lain, itu sudah tidak bisa, karena syarat yang untuk memiliki tanah di Indonesia itu hanya warga negara asli Indonesia, warga negara asing itu tidak bisa. Bu, Kita mendapatkan waris, tapi dalam bentuk lain mungkin. Gimana? saya mau nanya Bu. Lah kalau bentuknya itu perusahaan gimana Bu? Kayak misalnya orang luar negeri itu berinvestasi atau jadi investor di Indonesia. Terus qadarullah meninggal bapaknya itu, akhirnya diwariskan perusahaannya itu ke anaknya. Apakah boleh perusahaan tersebut masih menjadi hak milik keluarga tersebut atau harus dijual lalu diganti uang Bu? Gitu. Jadi apa namanya? Misalnya kalau investasi saya kurang menguasai ya kalau masalah hukum investasi karena bukan bidang saya di situ. Tapi kalau secara hukum misalnya gini. Orang yang berkewarganegaraan asing gitu. Nah, dia mendapatkan waris dari orang tuanya. Nah, itu dia tidak bisa kalau punya punya hak milik atas tanah. Nah, tapi kalau ada undang-undangnya itu yang mengatakan bahwasanya kalau misalnya dia punya hak warisnya itu atas tanah, itu dia dikasih waktu 1 tahun untuk gimana caranya nanti tanah itu harus beralih ke orang lain, berarti harus dia jual gitu, karena dia nggak bisa kalau memiliki tanah tersebut itu harus dijual gitu. Nah, tapi kalau misalnya tentang investasi gitu saya kurang paham bagaimana hukum investasi bagi warga negara asing itu saya belum paham di situ. Karena mungkin bukan bidang saya. Gitu ya, Mas. Siapa tadi? Ilham Bu. Oh, Ilham. Iya, nanti saya coba cari ya kalau tentang investasi gimana. Oke, yang lainnya tentang surat tanda bukti ahli waris ini sudah paham ya? Bisa masuk ke materi selanjutnya? Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Oke. Oke. Nah, ini dia. Saya mau bahas tentang putusan pengadilan negeri Bobong gitu ya. Nah, ini tentang penetapan, berarti ini permohonan ya. Ini tentang permohonan ahli waris gitu. Nah, ini kalau pengadilan negeri berarti dia yang mengajukan itu beragama non-Islam gitu. Kalau penetapan di sini berarti yang dia minta adalah permohonan. Nah, ini namanya kita tidak usah sebutkan lah ya. Dia jenis kelaminnya perempuan, warga negara Indonesia. Ini domisilinya, nah Taliabau Barat, Pulau Taliabau, terus nah ini apa sih yang dia minta? Nah, dia itu pertama dia ini dulu ya di sini ya. Tentang duduk perkaranya dulu. Pemohon itu telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sudin Nuhun. Nah, ini akta nikahnya, buku nikahnya. Nah, terus pemohon adalah istri kedua dari Sudin Nuhun. Nah, istri kedua. Terus bahwa suami pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil. Nah, di sini pertama yang perlu kita ketahui bahwasannya untuk di Indonesia ini ya, untuk seseorang itu mempunyai istri lebih dari 2 itu tidak mudah. Bentar.
persyaratannya itu tidak mudah gitu. Jadi seseorang itu dia itu boleh beristri dari 2, tapi ada aturannya, harus mendapatkan penetapan dari pengadilan agama atau pengadilan negeri gitu, bahwasanya dia mengajukan izin permohonan untuk untuk beristri lebih dari 1 gitu. Dan di situ juga harus ada persetujuan dari istri keduanya. Jadi kalau nggak ada persetujuan dari istri kedua, itu nggak mungkin bisa dilangsungkan pernikahan yang diterima oleh hukum di Indonesia. Makanya biasanya banyak tuh yang nikah siri gitu. Nikah siri itu di sini maksudnya nikah tidak dicatatkan, tidak berdasarkan hukum negara gitu, nikah siri pengertian di Indonesia gitu ya. Nah, itu banyak sekali itu nanti kerugian-kerugiannya terutama bagi wanita. Gitu. Makanya Mbak-mbak di sini jangan mau jadi istri kedua apalagi nikahnya siri. Gitu. Karena itu nanti surat-surat anak, kalau anak mau sekolah itu sulit gitu ya, dan juga hak-hak kita menuntut hak-hak kita itu juga akan sulit. Karena seperti tadi ya, kayak mau tanah apa segala macam itu urusannya nanti kan harus ada surat keterangan ahli waris, dan itu juga nanti akan diminta buku nikah dan sebagainya. Kalau kita tidak punya, itu maka tidak bisa mengurus. Makanya rugi kalau jadi istri kedua yang nikahnya siri. Gitu. Nah ini dia berarti nikahnya ini tidak siri karena nih di sini kan dia punya buku nikah, kemudian PNS itu, apalagi untuk PNS ya, itu aturannya lebih ketat lagi. PNS itu boleh beristri lebih dari 2, tapi harus ada izin dari atasannya, terus ya tetap harus ada penetapan pengadilannya juga gitu, dan syaratnya nggak boleh nikah sama PNS lagi. Jadi istrinya nggak boleh PNS gitu. Terus bahwa dari pernikahan pemohon belum dikaruniai anak. Nah, terus untuk apa sih? Untuk kepentingan pencairan uang duka, PT Taspen, dan dana pensiun atas nama Sudinuhun. Maka diperlukan penetapan dari pengadilan. Nah, ini dia. Berarti Taspennya ini dan dana pensiunnya ini, mereka itu mungkin bisa jadi mau nerima surat keterangan ahli warisnya itu hanya dari pewaris, hanya dari pengadilan maksudnya, hanya dari pengadilan. Berarti dia tidak mau nerima surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kecamatan atau kelurahan gitu. Makanya dia mengajukan ke pengadilan. Nah, berdasarkan alasan tersebut, pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan. Nah, pertama, mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan bahwa benar pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Sudinuhun, menetapkan bahwa pemohon berhak melakukan pengurusan terkait dana pensiun, gitu, dan membebankan seluruh biaya perkara kepada pemohon. Nah, ini terus kemudian ini bukti-bukti yang diajukan gitu ya, mengajukan bukti-bukti, fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, gitu sama kepala keluarga Ajinawati, nah dan sebagainya, terus surat keterangan domisili, fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi kartu istri pegawai pegawai negeri sipil, terus fotokopi kutipan akta kematian. Nah, terus ini ya, jadi ini pas ketika mengajukan surat permohonan surat keterangan ahli waris di kecamatan pun sama. Bukti-buktinya atau dokumen-dokumen yang diperlukannya adalah ini. Gitu ya. Kartu pegawai negeri sipil, fotokopi kartu pegawai negeri sipil, terus fotokopi kartu peserta Taspen. Nah, nimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi. Nah, ini dia juga mengajukan 2 orang saksi. Nah, yang pertama ini dia merupakan menantu dari pemohon, di mana istri saksi adalah anak pertama dari pemohon. Gitu.
Nah, pemohon itu mengajukan permohonan terkait dengan kelengkapan administrasi, pengurusan dana pensiun. Nah, ini keterangan-keterangan yang dia sampaikan gitu ya benar, terus mereka merupakan istri yang sah dari almarhum dan sebagainya gitu. Kemudian ini saksi yang kedua. Nah, ini kalau ini dia merupakan ponakan dari pemohon. Itu. Nah, terus ini juga ini keterangan-keterangan yang dia sampaikan. Itu terus nah ini pertimbangan-pertimbangannya, merupakan istri almarhum, ini pertimbangan hakimnya, bahwa almarhum telah meninggal gitu ya. Ini nanti bisa dibaca bersama. Terus nah ini tentang hukumnya, hukum-hukum yang diambil oleh hakim. Nah, ini alat buktinya, pertimbangan hakimnya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini penetapannya di sini. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Jadi semuanya dikabulkan. Menetapkan bahwa benar pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Sudinuhun. Terus menetapkan pemohon berhak melakukan pengurusan terkait dana pensiun dan uang duka. Terus membebankan biaya kepada pemohon sebesar 256. Nah, kira-kira kalau ke pengadilan itu mengajukan permohonan biayanya kira-kira segini. Kalau gugatan biasanya lebih besar ya. Karena prosesnya panjang, terus harus mengirimkan surat panggilannya ke beberapa orang gitu. Biasanya itu bisa berjuta-jutaan. Gitu. Dan ini rincian biayanya, ini penetapan hakimnya. Nah, ini contoh dari permohonan. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pertanyaannya boleh yang kita bahas kemarin tapi belum paham itu boleh juga ditanyakan kembali kalau memang belum paham gitu. Untuk pembahasan kali ini saya sengaja buat agak lebih singkat karena saya khawatir materi-materi kemarin masih ada yang belum paham, itu nanti mungkin bisa kita jelaskan lagi. Ya, silakan. Silakan yang mau bertanya tadi siapa? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau ditanyakan. Oke, kalau gitu nanti ketika ujian, nanti saya juga akan mengeluarkan Pak Fauzul juga minta saya untuk membuat soal-soal dari yang sudah kita pelajari kemarin, bagaimana prakteknya kewarisan di Indonesia, gitu ya. Slide saya sudah pada punya, slide yang ini sudah di-share kan? Sudah pada punya ya? Sudah, Bu. Oke, itu nanti bisa dipelajari. Banyak materi yang akan keluar dari sana juga, insya Allah. Ada yang belum difahami tentang materi-materi yang kemarin, sengaja saya buat lebih pendek pertemuan kali ini, karena saya berharap mungkin teman-teman ada yang belum paham, bisa menanyakan materi-materi yang kemarin. Silakan. Bu, soal bentuk, Bu. Ibu yang buat atau Pak Fauzul? Pak Fauzul minta saya buat juga. Mungkin Pak Fauzul juga buat. Ibu. Gimana?